Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Kalau ada boleh angkat tangannya, sudah yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Semua sudah pernah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Setiap bulan Pak Hani sebagai gembala memberikan sub tema untuk mengarahkan kebenaran firman khotbah-khotbah yang kita terima. Sehingga saudara kebenaran firman ini boleh menumbuhkan iman kita, boleh membawa kita senantiasa kuat dengan kebenaran firman yang terarah. Ya. Subtema di bulan ini adalah Big Leap, ya. Satu lompatan yang besar. Untuk boleh mendukung saudara, tema tahun ini adalah The Year of Spreading the Wings, ya. Tahun di mana kita bisa melebarkan sayap-sayap rohani kehidupan kita lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, usia manusia seharusnya bukan diukur dari panjangnya. Tetapi saudara, dari kualitas kehidupan orang itu sendiri. Ada orang yang hidupnya begitu panjang. Tetapi saudara, jika dijalani hidupnya itu penuh dengan dosa. Hidupnya itu hanya terfokus bagi diri kita sendiri aja. Tidak berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Saya kira walaupun hidup itu sangat panjang, kurang berarti dan menjadi sia-sia. Tuhan menghendaki setiap kita memiliki kualitas hidup. Di dalam perjalanan hidup yang fana, yang hanya satu kali saja sudah kita melewatinya. Kesempatan satu-satunya hanya ada di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan merindukan saudara, kita mengalami perubahan-perubahan yang besar. Big leap. Kita mengalami pemulihan-pemulihan yang sungguh terjadi, semuanya dimulai dari Tuhan. Ada banyak orang ingin berubah dari dalam dirinya. Tetapi seringkali itu hanya janji aja. Ya, suami saya udah janji loh Bu, abis ini mau berubah. Udah baik, udah semuanya berjalan dengan lancar. Ya gitu lagi. Seringkali kita melihat janji itu gak pernah ditepati. Sudah. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang dikuasai oleh daging. Itu sebabnya saudara, perubahan, pemulihan yang fantastik. Itu sesungguhnya harus dimulai dari Tuhan. Amin. Kita meresponinya. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema Fantastic Restoration. Satu pemulihan yang fantastis. Saudara sekalian, itu hanya bisa terjadi jika kita sungguh-sungguh meresponi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita melihat fantastic restoration. Pemulihan yang luar biasa, fantastik dari kehidupan yang berdosa. Ada orang-orang berkata, aduh orang kaya dia mah rasanya gak mungkin bisa bertobat. Dosanya udah ampun-ampun ini ya. Tetapi sudah Alkitab memberikan contoh banyak sekali. Orang-orang yang hidupnya betul-betul sudah di dalam satu dunia yang hitam begitu kelam. Rasanya sudah terjerat, terjebak, gak mungkin bisa keluar dari situ. Tapi Tuhan sanggup mengubahnya. Terjadi pemulihan yang begitu fantastik. Saya mengambil contoh satu saudara, yaitu dari wanita Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sebab orang Samaria itu asalnya adalah orang Yahudi, tetapi mereka saudara yang memberontak dari jalan Tuhan. Mereka kawin dengan perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan, jauh dari jalan Tuhan. Sehingga saudara, mereka juga tidak menyembah lagi Allah Israel. Tetapi mereka menyembah banyak sekali ilah-ilah yang lain. Itu sebabnya orang Yahudi menganggap remeh dan tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tetapi kita lihat hari ini saudara, bagaimana dari kehidupan yang begitu berdosa.
Seorang wanita, saudara, bukan hanya dari suku bangsanya, dia sudah merasa bukan suku bangsa kelas 1, tetapi juga dari perjalanan hidupnya. Wanita ini, saudara, kawin cerai 5 kali. Dan sekarang dia pun sedang memiliki satu kehidupan yang dia harus tutup-tutupi. Karena dia sedang hidup dengan suami orang. Kalau ketahuan berzina, wah, dia bisa dirajam batu. Itu sebabnya mengapa sudah dia menghindar pergaulan dari teman-temannya. Dia mengambil air sudah bukan setiap pagi. Padahal buat orang-orang Israel pada waktu itu ya tidak ada kulkas sudah ya. Mereka juga belum ada keran air. Mereka harus mengambil air dari sumber, yaitu dari sumur. Dan pagi hari adalah waktu yang paling ideal. Airnya masih segar. Begitu sudah siang, aduh, airnya terkena matahari dan sangat tidak enak sekali untuk diminum. Tapi wanita ini terpaksa mengambil siang hari sendirian karena dia menjauh dan tidak mau berjumpa dengan orang-orang yang mungkin membicarakan dia. Tapi siapa yang menyangka? Hari itu menjadi satu titik tolak perubahan kehidupannya 180 derajat. Semua itu dimulai dari Tuhan. It starts with God. Dimulai dari Tuhan, dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 4. Bahwa ia, yaitu Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Saudara, kata harus menggambarkan Yesus memiliki satu rencana melihat apa yang terjadi sebelum orang lain bisa lihat. Saudara sekalian, bahkan ketika itu dia mengatur sedemikian rupa supaya ke-12 muridnya semua pergi keluar kota untuk beli makanan. Seharusnya saudara, murid Yesus yang jumlahnya 12 bisa saja pergi membeli makanan. Ya 2 orang, 3, paling banyak 4 orang lah. Masa Yesus sang guru dibiarkan tinggal sendiri? Tetapi sudah Yesus mengatur situasi sedemikian rupa. Sebab seandainya murid-muridnya ada, pastilah wanita ini gak mau berbicara, menghindar. Itu sebabnya kita melihat saudara, satu kedaulatan Tuhan mengatur semua ini. Tuhan punya rencana untuk membawa fantastic restoration bagi wanita ini. Saudara, bahkan Tuhanlah yang dikatakan menawarkan. Saudara, pembicaraan itu dia yang mulai berkomunikasi. Di ayat yang ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, dialah yang memulai pembicaraan. Wanita ini rasa heran sekali, kamu seorang pria Yahudi. Ya, kelihatan sudah dari cara berpakaiannya beda sekali. Yesus masih cukup muda loh, umur 30-an, handsome lagi. Wah, ada apa ini? Kenapa kamu minta minum? Kamu adalah seorang Yahudi. Minta minum kepadaku yang adalah seorang Samaria. Saudara sekalian, tetapi Yesus berkata, kalau kamu tahu dengan siapa engkau bicara, beri aku minum. Maka kamu enggak sekedar menyambut tawaranku. Kamu pasti minta air hidup kepadaku. Wah, tambah aneh lagi. Perempuan ini bertanya, minta air hidup, timba aja gak punya. Ambil air dari sumur ini aja kamu gak bisa. Kamu mau memberi air hidup kepadaku. Lalu Yesus langsung masuk sudah kepada satu inti persoalan, ingin memperkenalkan dirinya. Kamu melihat sumur ini banyak air. Dan dia berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 13. Barang siapa minum air yang dari sumur ini, ia pasti akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum yang akan kuberikan, air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wah, ini adalah jawaban yang sama sekali saudara tidak diduga dan tidak diharapkan oleh wanita ini. Yesus sedang berkata, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu besok datang lagi kan? Karena kamu akan haus dan airnya habis kan?
Sebetulnya Yesus sedang menggambarkan saudara, air yang ada di sumur ini adalah semua kepuasan-kepuasan yang dicoba oleh manusia dicari di dunia ini. Orang berpikir, oh kalau saya punya uang banyak, saya bisa bersenang-senang, saya pasti happy ya. Oh ternyata tidak, saudara. Ternyata saudara, uang yang banyak tidak membuat dia happy, dia ingin lebih banyak lagi. Tapi ternyata juga tidak happy. Ada orang memikirkan saudara, air yang dari sumur ini adalah kepandaian. Oh kalau saya pinter saya pasti happy ya, tambah lagi, tambah lagi. Oh ternyata tidak juga. Sudah mungkin berpikir, oh kalau saya punya kedudukan, saya tinggal perintah ini, wah saya menjadi orang yang paling berkuasa, saya pasti akan bahagia. Ternyata tidak. Itu akan membuat orang semakin haus, semakin haus, semakin haus. Yesus berkata, jika kamu minum air yang daripadaku, engkau bukan saja tidak akan haus lagi selama-lamanya, tetapi air yang engkau minum itu tidak habis untuk dirimu sendiri. Air itu akan berubah menjadi mata air. Wow, luar biasa. Air yang diminum berubah menjadi mata air yang tidak habis-habisnya. Dan engkau bisa memancarkannya, bisa memberikannya kepada orang-orang di sekelilingmu. Wah, luar biasa sekali. Sampai perempuan itu berkata, wah kalau begitu berikan kepadaku air itu. Tapi apa Yesus langsung memenuhi permintaan dari wanita itu? Yesus berkata, ya udah kamu pulang dulu. Bawa suamimu. Wanita itu cepat menjawab, oh aku enggak punya suami. Betul sekali kamu enggak punya suami. Bukankah kamu sudah 5 kali kawin cerai? Dan laki-laki yang ada padamu itu bukan suami. Wah, terkejut sekali. Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami fantastic restoration, Tuhan mau kita melewati satu jalan, namanya adalah pertobatan. Amin. Jalan pemulihan itu saudara harus diawali dengan satu pertobatan. Metanoia dalam bahasa Yunaninya. Itu artinya adalah berubah arahnya itu 180 derajat. Bukan separuh-separuh, 180 derajat. Wanita ini tertempelak. Tadi di Rich Palace ada yang tanya. Ya, selesai saya khotbah, Bu tertemplak itu apa? Waduh, rupanya ini bahasa Indonesia yang sulit juga ya. Tertemplak itu artinya, wah kamu dengar itu tak gitu loh ya. Rasa terpukul hatinya. Nah, wanita ini tertemplak sudah ya. Kok bisa tahu jalan hidupku? Apakah Yesus ini peramal? Apakah dukun? Apa paranormal? Kok bisa tahu? Wah ya, saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian Yesus memberikan solusi, memperkenalkan dirinya. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Kita tidak bisa bertobat hanya dengan janji. Aku mulai hari ini janji, enggak menyakit lagi istriku. Aku mau jadi suami yang baik. Aku janji mulai hari ini enggak korupsi lagi. Waduh, janji-janji tinggal janji. Jalan pertobatan saudara harus melalui satu kekuatan ilahi. Kelahiran baru. Itu sebabnya Yesus berkata, percayalah kepadaku hai perempuan. Wow. Melalui pembicaraan selanjutnya setelah itu. Wanita itu menyadari bahwa orang yang ada di depan ini bukan hanya sekedar pria Yahudi. Bukan hanya sekedar seorang guru. Bukan hanya sekedar seorang nabi. Tapi ini Mesias ini pasti bisa berkata percaya kepadaku. Ya, luar biasa. Dan dia dikatakan kemudian saudara meninggalkan bejananya dan dia masuk ke kota di mana tempat dia tinggal. Dia memberi satu pengumuman saudara kepada orang-orang yang tinggal di kota itu. Di Yohanes pasal 4 ayat 28 dikatakan maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Bayangkan, dari seorang yang gak mau ada orang tahu identitas dirinya. Saudara, perubahan besar terjadi. Ketika seseorang tidak malu mengakui dosa-dosanya.
Dia tidak peduli orang mau ngomongin dia, gosipin dia, pernah kawin cerai 5 kali. Dia gak peduli, dia kasih tahu, ada orang yang bisa tahu lu. Aku ini wanita yang tidak baik. Kawin cerai 5 kali, aku sedang kumpul kebo, bisa ada yang tahu. Mungkinkah dia Mesias itu? Perubahan sudah dari seorang yang terkenal berdosa menjadi seorang pembawa jiwa. Bukankah ini fantastic restoration? Bukankah ini big leap? Satu lompatan yang besar. Sampai saudara orang-orang sekotanya ini heran, ini wanita bejat, wanita nggak baik. Siapa yang mau bergaul dengan wanita ini? Kalau dia adalah seorang perempuan, aduh jangan. Nanti jangan-jangan suamiku ini digaet ini. Betul tidak? Kalau dia juga seorang pria baik-baik, dia gak mau dekat sama perempuan ini. Aduh jangan-jangan saya disangka ada affair, ada main. Aduh enggak. Sehingga wanita ini terbiasa tidak punya siapa-siapa. Tapi hari itu dia memberikan saudara satu pengumuman. Bahwa ada seseorang yang tahu jalan hidupnya, menawarkan air kehidupan yang membuat dia tidak akan haus lagi. Dan seorang yang berkata, percayalah kepadaku. Wah saudara, ini lebih dari promosi lewat koran, lewat radio, lewat brosur. Lebih dari itu. Dan firman Tuhan berkata sudah di ayat yang ke-39, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bapak Ibu, di Hong Kong ada pemimpin gangster yang bertobat. Namanya adalah Teddy Hung. Dia pemimpin gangster, saudara bisa lihat kisah hidupnya di Google. Lengkap sekali. Tahun 2009 kurang lebih sudah dia mengalami pertobatan. Padahal saudara orang ini orang yang sangat kaya. Kekayaannya diraup sudah dari jual narkoba, bandar narkoba, buka kasino, diskotik. Dia punya 348 diskotik. Dia juga punya tempat kasino bukan hanya di Hong Kong, di Filipina. Dia juga sering saudara main taruhan judi dan sekali menang 5 juta dolar US. Wah, kaya sekali. Istrinya yang sah 4, yang tidak sah pacarnya 67. Ya. Semuanya bukan wanita-wanita biasa, artis, bintang film, model top Hong Kong. Hebat sekali orang ini. Saudara-saudara sekalian, tapi satu kali dia tertangkap. Dan dia dipenjara. Tetapi penjara tidak membuat dia kapok. Penjara itu fasilitasnya dia lihat cukup buruk dan dia menawarkan. Penjaranya mau saya renovasi boleh enggak? Wah, dipikir ini orang mau bertobat. Direnovasi sudah jadi bagus. Tapi ternyata ada udang di balik batu. Penjara yang direnovasi dijadikan markas besar saudara. Untuk dijadikan saudara kantornya. Wah, dia tambah berhubungan tambah enak ini. Di penjara ini kan gak ada polisi-polisi. Dia udah dipenjarakan. Wah, dia menjalankan bisnisnya lebih luas lagi. Wih, orang ini lihai sekali. Saudara-saudara sekalian, tetapi rupanya Tuhan punya cara. Di dalam penjara itu ada pendoa yang melayani dengan setia. Saya sangat kagum dan menghormati orang-orang yang mau melayani tanpa harus ada di depan. Mereka adalah orang-orang yang masuk ke penjara, masuk ke rumah sakit, masuk ke tempat-tempat orang yang gak mau sudah dan gak dapat apa-apa. Jadi ada pendoa yang rajin sudah rutin datang ke penjara itu, mendatangi satu demi satu narapidana, tidak kecuali Teddy Hung. Saudara, ada banyak pendeta udah berbicara sama dia. Dia berkata apa? Siapapun yang datang kepadaku dan bercerita tentang Yesus, aku kutuki, aku marahi. Mereka harus tahu bahwa saya sangat membenci Yesus, sangat benci orang Kristen. Dan saya selalu berkata, saya siap masuk neraka. Jadi jangan ganggu lagi, jangan menggurui saya tentang Yesus.
Tapi ada satu pendoa yang tidak percaya dengan perkataan itu. Dia sangat mempercayai bahwa semua orang yang ada di dunia ini pasti membutuhkan Yesus. Itu sebabnya pendoa ini datang, saudara menyapa, ya walaupun dicuekin dia nggak apa-apa. Teddy, saya cuma mau tanya satu hal kepadamu. Kalau kamu mati, kamu akan diingat orang sebagai apa? Coba renungkan kata-kataku ini. Saudara sekalian, sebelum Teddy menjawab, diberikannya Alkitab. Kalau kamu perlu, bacalah. Udah, pergi. Saudara, rupanya tidak banyak orang tahu, hanya orang-orang yang dekat. Bahwa Teddy Hung ini menderita penyakit sudah puluhan tahun. Nama penyakitnya adalah insomnia. Tidak pernah bisa tidur. Minum obat tenang, minum obat tidur, orang lain tidur, dia nggak bisa tidur. Saudara, walaupun dia dikelilingi perempuan-perempuan cantik, membelai-belai dia, nggak pernah bisa tidur. Dia menderita depresi, dia pergi ke dokter dan tidak ada satu dokter bisa menyembuhkan dia. Saudara sekalian, malam itu ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Dia merasa bahwa perkataan dari si pendoa itu menusuk hatinya. Terus memikirkan, iya ya, saya kalau mati orang mau mengingat saya sebagai apa ini? Saya gangster, narkoba, bandar narkoba. Saya mau diingat orang sebagai apa? Saya menghancurkan begitu banyak anak muda, hancur hidupnya gara-gara saya. Rumah tangga banyak yang bercerai. Bapak-bapaknya pergi ke tempat judi, pergi ke kasinonya, pergi. Wah, jadi rusak. Aduh, saya mau diingat apa ini sama orang? Saya percaya itulah perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Dan malam itu saudara, dia mengangkat Alkitab dan berkata, Yesus, kalau engkau benar-benar adalah Mesias, Juru Selamat, engkau adalah Tuhan yang hidup. Buat malam ini saya tidur dengan nyenyak. Sebelum dia selesai doanya, dia udah jatuh dan dia tidur. Sangat amat nyenyak sekali. Bangun pagi sampai dia kaget. Setelah puluhan tahun gak bisa tidur, nyenyak. Itu untuk pertama kali dia tertidur belum selesai doa sampai pagi bangun. Dia kaget sekali. Tetapi apakah mudah saudara dia melepaskan semua itu? Tidak. Kaya sekali. Dia pakai logikanya, kalau saya menutup semua bisnis-bisnis ilegal saya, gimana itu karyawan saya ada puluhan ribu, gimana mereka hidup? Pacar-pacarku yang banyak begitu mau diapain ini? Ya udahlah, saya percaya Tuhan, tapi ini pekerjaanku tak jalani terus ya. Ternyata enggak bisa saudara. Dia melihat bagaimana sepertinya saudara Tuhan ingin betul-betul dia mengalami pertobatan yang tuntas. Saudara, bisnisnya banyak sekali merugi setelah dia percaya Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan, Tuhan saya udah percaya kok saya bisnisnya malah rugi. Dia sempat mundur lagi dari Tuhan, begitu mundur lagi dari Tuhan gak bisa tidur lagi. Jadi dia bingung pilih yang mana ini. Sampai pada akhirnya sudah melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani dia, dia mengambil satu keputusan, satu komitmen untuk bertobat, metanoia 180 derajat. Dia menutup semua kegiatan bisnis ilegalnya. Dia memutuskan hubungan dengan relasi-relasi lamanya. Dia menyendiri selama 4 tahun. Dia menenangkan diri, sudah dia terus masuk ke dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sampai kemudian dia membuka bisnis yang baru. Bisnis dalam bidang rehabilitasi. Ya, sesuai dengan keyakinannya. Tidak berhenti sampai di situ, dia buka gereja di Hong Kong. Gerejanya hanya 15 menit. 15 menit. Anggota gerejanya adalah gangster triad. Banyak sekali koran waktu itu di Hong Kong memuat tulisan sebagai berikut. Triad leader leads hundreds of triad members to Christ. Gerejanya memiliki anggota 120 jemaat, tapi semuanya bajingan saudara ya. Semuanya gangster semua. 15 menit selesai. Tapi saudara, dari situ ketika mereka 15 menit enggak apa-apa dah. Lama-lama mereka semakin suka, ditambah 20 menit, 30 menit, sampai 1 jam. Sampai satu demi satu bertobat semuanya.
Bayangkan saudara. Seorang yang mengalami fantastic restoration. Dari kehidupan yang sangat amat berdosa bejat. Tuhan punya rencana untuk membawa jiwa yang punya kehidupan orang-orang yang mirip sekali seperti dia. Sekarang mari kita melihat yang kedua, fantastic restoration. Bukan saja Tuhan sanggup melakukan dari kehidupan orang yang sangat berdosa. Tapi dari kehidupan seorang yang tadinya sangat menentang Kristus. Saya mengambil contoh kehidupan Paulus. Saudara, kita melihat siapakah Paulus. Sebelum dijamah saudara secara supranatural oleh Kristus sendiri. Kita melihat 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa sepengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Jadi contoh. Saudara, kalau guru mengajar anak sekolah minggu atau anak kecil harus pakai contoh. Harus pakai peraga. Harus pakai ya mungkin ada boneka atau apa. Kelihatan. Ya. Saya berkhotbah ada PowerPoint. Ada contoh saudara bisa melihat itu dengan lebih jelas. Sehingga tidak hanya audio tapi juga secara visual saudara melihat. Paulus berkata, aku dijadikan sebagai contoh. Supaya orang lihat dari seorang yang ganas, penganiaya, orang yang begitu sangat amat berdosa. Bunuhi orang-orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Aku bisa diubah menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dari bagaimana Tuhan memakainya. Kalau tadi dalam bagian yang pertama, dalam perjumpaan dengan wanita Samaria, Yesus turun tangan sendiri melayani saudara wanita ini. Bagaimana dengan Saulus yang kemudian mengubah namanya menjadi Paulus. Yesus memakai seorang muridnya yang bernama Stefanus. Stefanus ini bukan murid Yesus dalam pengertian 12 murid. Stefanus adalah salah seorang dari 7 diaken, 7 penatua yang diangkat untuk melayani sudah orang-orang miskin. Jadi Stefanus ini bukan pengkhotbah, tapi diangkat untuk melayani meja, melayani di luar firman, melayani orang miskin, melayani misi. Tetapi hebat sekali kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Seorang yang pelayanannya diakonia, tapi penuh firman Tuhan, bisa berkhotbah, menjelaskan firman panjang, lebar, dalam, luar biasa. Saya seringkali ajak jemaat saya, ayo sekolah Alkitab. Jawabannya hampir sama. Bu, saya tidak terpanggil jadi pendeta. Jadi ada banyak, ini sudah konsep yang keliru. Bahwa masuk STT, masuk sekolah tinggi teologi itu hanya untuk supaya bisa jadi pendeta. Tidak. Memang bisa kalau memang Tuhan mau kemudian panggil saudara untuk menggembalakan atau menjadi pengajar atau menjadi guru atau menjadi penginjil. Tetapi saudara untuk kita sekolah Alkitab, saudara menginvestasikan diri kita untuk belajar firman lebih dalam lagi. Supaya kita tidak tersesat. Karena firman Tuhan berkata umat Tuhan bisa binasa karena kurang pengetahuan firman. My people perished because lack of knowledge. Jadi kalau saudara itu cuma tahu kulitnya, saudara gampang diombang-ambingkan, airnya bisa diselewengkan dan disesatkan. Tapi kalau saudara belajar semakin dalam, semakin saudara memahami kebenaran firman, enggak ada yang bisa menggoyang saudara. Itulah investasi rohani untuk rohani saudara sendiri.
Dan saya lihat saudara Stefanus ini luar biasa. Walaupun pelayanannya diakonia melayani orang miskin. Tetapi saudara pengetahuan Alkitab firman-Nya jangan main-main. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 7, dia bicara dari zaman Abraham terus. Dia bicara saudara masa Musa terus bicara. Dan hasil dia bicara tujuan akhirnya adalah Kristus Sang Mesias. Dan dikatakan ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya sangat tertusuk hati mereka. Ya, iya tertusuk karena mereka langsung saudara disindir. Bahwa betul-betul kamu adalah orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk. Mesias sudah datang, kamu gak percaya, malah dibawa ke salib. Sampai mati, tapi kemudian dia bangkit kembali membuktikan dia adalah Tuhan. Wah, semua sakit hati. Tapi dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Coba sih bayangkan dengan saya saudara. Kalau ada orang yang kemudian di dalam satu pembicaraan, dalam perdebatan. Ya, yang satu merasa tersinggung, terhina. Lalu kemudian saudara secara agama, apalagi ini kerumunan orang banyak, merasa berhak ini untuk melakukan satu penyiksaan, penganiayaan. Gimana sih? Pasti ada rasa takut luar biasa. Stefanus sendiri loh. Diseret saudara keluar kota dengan orang banyak ini, imam-imam ini. Berteriak-teriak, mestinya ada rasa takut, gemeter ini. Stefanus mungkin berkata, tolong dong, tolong carikan saya lawyer dulu ya, pengacara ya. Ini enggak. Saudara sekalian dikatakan sambil menyeret dia keluar kota. Melempari Stefanus. Merajamnya dengan batu. Siapa yang memberi perintah ini? Itulah seorang yang masih muda. Dia berdiri dan jubah Stefanus ditaruh di bawahnya. Itulah orang yang namanya Saulus. Berarti saudara sekalian kepala komandonya siapa? Saulus. Itu yang perintahin. Udah seret aja. Saya mau lihat dia apa dia masih ngomong soal Tuhan Yesus itu. Kristen itu. Nah, kira-kira gitu. Tapi saudara di luar dugaan Saulus dan imam-imam ini. Waktu Stefanus ini dirajam batu. Mukanya bukan muka kesakitan. Tapi mukanya itu berubah menjadi seperti malaikat. Wah, mukanya bercahaya. Lalu dia menatap mukanya ke langit dan berkata, aku melihat anak manusia itu berdiri. Aku melihat itu Yesus yang aku beritakan itu berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, semakin dirajam batu ini. Tapi saudara firman Tuhan berkata apa? Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya. Ini matinya bukan, jangan bunuh saya, dengerin dulu saya, jangan saya belum mau mati, aduh anak saya, aduh istri saya, aduh gimana ini jemaat saya. Enggak lu saudara. Matinya adalah mati dalam keagungan. Aku menyerahkan nyawaku, terimalah rohku. Saudara inilah yang Paulus katakan, saya percaya apa yang Saulus lihat. Itu betul-betul masuk menguasai pikiran, mata dan hatinya. Dia tidak menyangka ada orang yang dihukum mati dengan cara yang begitu kejam dan menyakitkan. Kok enggak berkeluh kesah, enggak memaki-maki. Tapi begitu agung, wajahnya mengeluarkan cahaya kemuliaan. Kata-katanya menggambarkan orang ini siap mati kapan saja dengan cara apa saja. Hubungannya dengan Tuhan, ya Tuhan, terimalah rohku. Lalu perkataan yang kedua, itulah hubungannya dengan sesama. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Siapa mereka? Termasuk Saulus dan orang-orang imam-imam yang ada di situ. Jangan Tuhan, jangan balas ya. Coba sih bandingkan dengan kita. Kalau saudara dilukai, jangan dirajam batu. Baru disenggol mobilnya aja. Awas ya, awas tak kejar kamu. Itu Kristen tuh.
Kristen cap gome itu namanya saudara ya. Saudara ditipu orang, wah sudah bisa mencak-mencak marah. Sudah bisa keluarin juga Kristen, nanti Tuhan balas ya. Waduh, enggak sesuai itu saudara sama firman. Doanya Stefanus apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, ampuni mereka. Inilah salib. Kita siap saudara menerima kedaulatan Tuhan, cara kita mati kayak apapun. Udah mati, ya udah siap, kuserahkan nyawaku. Tapi juga saudara garis yang horizontal kepada sesama. Kamu menyakitiku, kamu menganiaya aku ampuni. Jangan tanggungkan kesalahan ini kepada mereka ya Tuhan. Saya percaya hari itu memang betul Stefanus mati. Tetapi Saulus pulang, saya yakin tidak bisa tidur. Kok bisa ya? Kok bisa? Ada orang punya keyakinan begitu kokoh. Sakit banget loh, tapi matinya enggak kayak orang sakit, agung sekali. Sudah tidak kebetulan kalau orang Kristen itu digambarkan seperti burung Raja Wali. Amin. Burung Raja Wali itu kalau mau mati saudara, dia tidak cari tempat yang gelap-gelap, pluk mati enggak. Dia cari tempat yang terang, menghadap matahari. Itu sayapnya dikepakkan lalu dia teriak untuk terakhir kali. Ya, saya enggak tahu ya, ini bukan Raja Wali. Saya cuma baca, teriak, lalu mati. Wah luar biasa, mati yang agung kan. Ya, sudah pernah lihat orang mati matanya mendelik-mendelik, aduh aku takut. Waduh, siapa tuh yang jemput? Ya. Saudara sekalian, itu sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah kematian orang-orang di dalam Tuhan. Amin. Orang di dalam Tuhan kalau mati itu bahagia. Dia tahu siapa yang menjemput, dia tahu rumahnya, pulangnya kemana. Indah sekali. Saya yakin malam itu Saulus gak bisa tidur. Tapi dia seperti singa yang mau kalah, meraung-raung, dia keluarin tenaganya yang terakhir. Itu kan. Orang kalau sudah mau kalah, nah itu saudara baca di Kisah Rasul 8. Itu saudara semakin hebat penganiayaan sampai rasul-rasul murid-murid Yesus harus meninggalkan Yerusalem. Termasuk saudara temannya Stefanus, salah satu dari 7 pelayan diakonia namanya Filipus. Harus keluar dari Yerusalem karena penganiayaan yang hebat. Tapi dia keluar dari Yerusalem sambil memberitakan Injil. Ya. Jadi saudara penganiayaan tidak membuat Injil mati. Tapi penganiayaan justru membuat Injil semakin tersebar. Indonesia kalau tidak hati-hati, nggak ada penganiayaan. Iblis bilang apa? Wah kasih aja hidup yang enak, nyaman. Nanti mati-mati dewe ini. Penginjilan tidak berkembang karena apa? Kenyamanan. Tetapi saudara justru ketika ada penganiayaan, saudara lihat itu orang-orang Chinese yang masih ada di dalam tekanan, ya ada yang udah banyak terbuka, tapi ada yang masih di dalam tekanan, itu imannya semakin murni, Injil semakin menyebar. Saudara-saudara sekalian, itu Saulus seperti betul-betul ingin membuktikan aku yang benar, tak aniaya semakin banyak. Tetapi saudara dia salah duga. Injil semakin tersebar, kota Samaria dilawat Tuhan, ada KKR lawatan yang luar biasa. Orang lumpuh berjalan, dukun-dukun pada bertobat semuanya. Dipenuhi Roh Kudus orang Samaria, dipenuhi Roh Kudus pada berbahasa roh. Wah, saya yakin peristiwa ini didengar oleh Saulus. Sudah sekalian sampai di Kisah Rasul pasal 9, hatinya berkobar-kobar mengancam, membunuh murid-murid Tuhan. Sampai dia menghadap imam besar, dapat surat kuasa, dia mau bunuh semakin banyak. Tapi itulah saat yang paling puncak. Saudara sekalian, sekali lagi seperti singa yang mau kalah, dia kerahkan tenaganya. Itulah saudara, Tuhan di situ menjamah hidupnya. Bagaimana cara Tuhan menjamah hidup Saulus? Melalui satu peristiwa supranatural.
Karena orang ini nggak bisa, saudara, lewat perdebatan nggak bisa, dia lebih lihai. Nggak bisa, harus lewat lawatan Tuhan sendiri. Dia melihat, dikatakan saudara, satu cahaya yang memancar dari langit. Sampai dia silo gitu, matanya buta, dia rebah ke tanah. Matanya buta selama 3 hari. Dan dia bicara, siapa engkau Tuhan, siapa ini? Ya. Lalu kemudian dia mendengar suara dari langit. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tuhan ini punya nama, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia rebah ke tanah, saudara, lalu bangun sambil meraba-raba. Dan dia masuk tinggal di rumah seorang yang bernama Simon. Bapak Ibu, Tuhan menangkap Saulus dengan caranya. Sampai benar-benar udah KO, udah gak berdaya kan. Selama dia masih meraung-raung, Tuhan biarin aja. Saudara, kalau melihat ada orang yang gak bisa berenang, tenggelam. Waktu dia masih gerak-gerak, jangan ditolong, tenaganya sangat besar. Nanti saudara ikut ditarik, tunggu dia lemes. Udah gak ada tenaganya, cepet-cepet turun, bantu dia, gampang sekali. Tuhan melihat Saulus sampai udah gak bisa apa-apa, buta. Inilah the right time, the best time. Baru diutusnya hamba Tuhan namanya Ananias. Pergi sana ke jalan lurus. Ada seorang yang namanya Saulus. Aduh Tuhan, jangan, itu ketua teroris. Jahatnya Pol. Semua yang ketemu dia dibunuh, aku gak mau lu Tuhan. Enggak, pergi. Dia alat yang pilihan bagiku. Aku akan memberitakan namaku kepada bangsa lain, kepada raja-raja. Hanya dia yang saya pilih, itu dia ciami sekali, pinter. Udah kamu pergi, mau gak mau. Ananias menurut, dan disitulah dia ketemu Saulus yang udah kayak singa yang jinak. Udah gak bisa apa-apa, kan buta. Didoakan saudara, dipenuhi Roh Kudus. Hari itu juga dia dibaptis. Saudara baca setelah itu hidupnya 180 derajat. Berubah total, fantastic restoration. Apa aplikasinya dalam hidup? Saudara, kalau ketemu anggota keluarga atau saudara atau siapa aja, menentang banget Kristen. Jangan khawatir. Kalau menentangnya justru gak kentara, itu alot. Kalau menentangnya galak banget, suruh tambah galak, tambah. Udah sebentar lagi mau tobat itu. Ya, benar saudara. Tambah dia marah-marah, sudah diam aja. Tuhan punya cara untuk menaklukkannya. Benar sudah. Justru yang susah itu apa? Kristen iya, sana iya. Nah itu lebih susah, dua muka. Tapi kalau dia ekstrim, bela luar biasa. Jelek-jelekin semuanya. Tenang aja, gak lama lagi tuh, gak lama lagi. Tuhan sanggup membawa fantastic restoration. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita sudah melihat bagaimana Tuhan sanggup melakukan pemulihan yang fantastik dari kehidupan yang sangat berdosa. Yang kedua adalah dari kehidupan yang menentang Kristus habis-habisan. Yang ketiga adalah dari kehidupan yang jatuh dari pelayanan. Sudah mengenal Kristus, sudah melayani nih, jatuh dalam dosa. Gereja itu kadang-kadang saya bingung juga, saudara, nyanyinya begini. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Kita cari domba yang sesat. Udah dombanya sesat masuk gereja, percaya Tuhan, kita senang. Kemudian dia bertumbuh, lalu melayani, lalu jatuh dalam dosa. Kita suruh tendang dia, keluar sana, keluar kamu ini. Kamu udah sampai ini. Nyanyi lagi, mencari lagi domba yang sesat. Saudara, cara Tuhan bekerja tidak seperti itu. Fantastic restoration yang ketiga termasuk ketika orang itu sudah mengenal Kristus, sudah melayani Yesus, jatuh lagi dalam dosa. Dosa yang dalam sekali. Semua orang bilang, sayang ya, udah tua jatuh dalam dosa. Tamat deh. Itu kan kita nyukurin penderitaan orang. Tapi Tuhan gak begitu loh saudara. Fantastic restoration.
termasuk orang yang sudah jatuh dalam dosa, udah melayani, Tuhan masih mau lu melakukannya. Amin saudara. Saya ambil contoh yang terakhir ini adalah seorang yang bernama Petrus. Siapa Petrus? Seorang murid Tuhan Yesus yang paling semangat, pemimpin. Dia menggebu-gebu, mengikuti, melayani Tuhan. Dia janji setia. Semua orang gak setia, aku pasti setia. Semua mati Tuhan, semua gak mau ikut, aku rela mati buat kamu. Hebat. Tapi janji, tinggal janji. Yesus berkata, Simon, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal. Oh enggak Tuhan, yang lain boleh menyangkal. Aku, Simon, Petrus, enggak. Tapi kenyataannya kita membaca bagaimana dia jatuh sangat dalam. Dia mengkhianati, dia menyangkal Yesus. Dalam Matius 26 ayat 72 sampai 75 nanti saudara baca. Dia bersumpah enggak kenal Yesus. Demi Tuhan, Tuhannya siapa? Tuhannya sendiri disangkal. Demi Tuhan, aku berani disambar geledek, mati sekarang juga. Aku gak kenal dia, sumpah gitu kan ya. Saudara, saya kasih masukan ya, kalau saudara lihat ada orang dosa, mencuri atau apa, berzina di tengah orang banyak. Ayo ngaku demi Tuhan sumpah enggak. Jangan, saudara itu lebih berdosa, dia pasti gak ngaku. Pasti. Ya. Suruh ngaku kok di tengah kerumunan orang yang begitu banyak. Dia kan malu. Simon, enggak, aku sungguh enggak kenal dia. Jatuh sangat dalam, mengkhianati, menyangkal Tuhan Yesus. Apa akibatnya saudara? Dia hilang dari visi akan jiwa-jiwa. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan jatuh dalam dosa, apakah dia sudah tidak bisa melayani lagi? Bisa. Dia bisa tetap khotbah, dia bisa tetap doa, tapi sudah tidak ada lagi saudara. Greget mencari jiwa itu enggak ada. Hamba Tuhan jatuh dalam dosa masih bisa khotbah, bisa, sebab kalau enggak khotbah lagi dia dapat duit dari mana kan? Punya istri, punya anak, ya tetap dia harus khotbah, tetap harus. Tapi apakah masih ada visi yang menggebu? Udah enggak ada. Inilah yang dialami oleh Petrus. Visi jiwa-jiwa sudah enggak ada lagi. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga, dia berkata kepada teman-temannya, aku mau mencari ikan. Padahal dia sudah dipanggil untuk menjala jiwa loh. Tapi udah gak ada lagi, sudah dia rasa kosong, dia rasa hampa. Dia tahu sepertinya roh Allah sudah sangat berduka di dalam hidupnya. Dan dikatakan teman-temannya pun berkata, aku ikut kamu. Tetapi sekali lagi sudah fantastic restoration. Restorasi yang fantastik ini. It always starts with God. Selalu mulai dengan Tuhan. Betul gak? Kita udah gregetan lihat orang kayak Simon Petrus. Omong doang. Wis, gak usah punya murid kayak begini. Hamba Tuhan kayak begini, gak tak pakai gitu kira-kira. Kita singkirin, keluar dari gereja seneng malahan. Gereja jadi keluarin ini ya, sampah-sampah. Itu gitu tuh saudara. Tapi Yesus tidak melihat seperti itu. Tuhanlah yang menampakkan diri di Danau Galilea. Seperti Tuhan mengingatkan the first calling yang terjadi di Injil Lukas pasal 5. Bagaimana waktu Simon Petrus dan teman-temannya cari ikan gak dapat, jalannya kering, jalannya gak ada ikan lagi, dikeringin mau pulang dengan tangan hampa. Disitulah Yesus menampakkan diri. Persis dengan panggilan yang mula-mula. Saudara, apa yang membuat kita bisa teguh berdiri sampai hari ini? Haruslah the first calling. Kenapa suami istri seringkali saudara tidak bisa memegang sumpah pernikahannya dan bercerai baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kawin cerai. Kenapa? Karena tidak bisa menghidupi sumpah pernikahan. Itu sebabnya harus sering dipasang, bukan cuma bisa priwet kemana-mana. Zaman sekarang orang mau kawin ya, bukan pesta pernikahannya saja yang besar. Sebelum pesta pun udah besar sekali uangnya. Harus orang lain
Fotonya luar negeri, masa saya enggak? Waduh, foto luar negeri itu ratusan juta. Apalagi tukang foto zaman sekarang. Aku maunya bisnis. Loh, pengantennya aja di ekonomi. Kamu enggak mau pakai aku? Ropopo. Wah, itu saudara. Belum dekornya. Dekor cuma untuk sejam, 2 jam, 3 jam. Waduh, bunganya minta asli semua. Itu bukan cuma ratus, bisa M juga tuh saudara. Waduh, ngeri sekali. Tapi ya kalau punya uang, go ahead. Silahkan asal jangan kredit kan. Tapi saudara seringkali pesta yang ditekankan. Sebelum pesta ditekankan. Habis itu udah habis perkara. Berapa banyak pernikahan saudara tidak memegang sumpah. Dalam suka dan duka. Dalam keadaan kaya, miskin. Dalam keadaan sehat, sakit. Sampai maut memisahkan. Gak gampang. Suka mau, aduh duit banyak, wah happy, I love you, I love you, I love you. Tapi coba bangkrut, gimana saudara? Ada I love you ya. Sakit saudara, wah lagi repot, kena stroke pisan, wah udah gak punya duit, Meyu Cien sakit lagi. Udah sencing ping ini kalau terus kayak begini. Berapa banyak saudara, sumpah pernikahan itu gak gampang loh. Makanya harus sering-sering dilihat itu video itu, lihat. Itu kalau bisa diputar terus. Yesus memutar video kepada Simon Petrus, cuma zaman dulu kan gak ada video ya. Videonya benar-benar saudara, sinerinya persis Danau Galilea. Peristiwanya sama, cari ikan gak dapat persis. Peristiwa pengkhianatannya sama, Petrus lihat malam itu orang lagi bakar kayu api dingin. Yesus lagi bakar ikan, ada kayu api, ada arang, persis. Alat peraga. Yesus kayak guru sekolah minggu ya, suka pakai alat peraga. Karena kita gampang lupa. Petrus waktu lihat itu, aduh hatinya terus, aduh itu aku itu. Aku lagi ada kayu api arang itu, aku menyangkal engkau Tuhan, aku menyangkal. Waktu murid-muridnya saudara diperintahkan Yesus, ayo kamu ambil ke tempat yang lebih dalam. Wah mereka dapat ikan waktu dihitung, jumlahnya dikatakan 153 ekor. Buat kita merasa, apa hubungannya? Tapi buat mereka saudara orang Israel, mereka begitu menghitung 153. Saudara itulah kata-kata dalam bahasa mereka itu. He is God. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Makanya langsung kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 21. Setelah mereka selesai menghitung ikan dan saudara jumlahnya 153. Dikatakan saudara, maka sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi kata 153 itu dijelaskan di ayat 12 dari Yohanes 21. Mereka udah gak bisa apa-apa. Dan disitulah Yesus melakukan fantastic restoration kepada Petrus. 3 kali dia bertanya, Simon Petrus apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, kasih yang tidak bisa berubah, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang setia. Tuhan aku lu mengasihi engkau Tuhan, tapi sorry ya dengan kasih filea aja, kasih yang bisa berubah Tuhan. Gak apa-apa, gembalakan. Tuhan tanya lagi, Simon Petrus apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna, agape. Aduh Tuhan aku mengasihi engkau dengan filea Tuhan. Yang ketiga Tuhan berkata, Simon Petrus apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filea? Downgrade ya. Lalu kemudian Simon Petrus dengan sedihnya menjawab, aduh Tuhan engkau tahu semuanya yang aku lakukan. Aku sudah mengkhianat, menyangka, aku udah dosa begitu dalam. Seperti Tuhan berkata gak apa-apa. Udah gembalakanlah dombamu. Aku memberi kamu kesempatan yang kedua untuk kamu bertobat, untuk engkau menerima pemulihan. Ayat terakhir mari kita lihat. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua. Engkau akan mengulurkan tanganmu. Orang lain akan mengikat engkau
dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus mengalami fantastic restoration. Tapi Yesus sudah pesan, waktu kamu muda, kamu jalan karepmu sendiri toh, janji-janji gak ditepati, kira-kira gitu. Tapi nanti kamu tua, kamu harus jalan kemana saja yang engkau mungkin tidak kehendaki. Ada orang yang akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Itulah tempat salib. Tempat salib itu tidak dikehendaki. Karena itulah tempat penderitaan. Tapi saudara, Yesus berkata, no other ways. Tidak ada jalan lain. Jika kamu mau menerima fantastic restoration, ikuti jalan itu. Jalan yang tidak kau kehendaki. Dan betul, Petrus setia sampai akhir mati sebagai martir. Dia disalib. Tapi waktu dia mau disalib, dia berkata, saya gak layak mati disalib seperti Tuhanku. Lalu dia minta disalib dibalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Bapak, Ibu, Saudara. Fantastic restoration adalah satu lompatan yang besar yang Tuhan kerjakan mulai dari Tuhan untuk kehidupan kita. Apapun problema yang kita alami. Apakah dari dosa, jurang dosa yang sangat dalam. Apakah dari pertentangan, kebencian, kekecewaan, kepahitan terhadap kekristenan. Atau apakah dari kejatuhan dosa. Apapun persoalan, Dia sanggup asal kita mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.